siang pemirsa, 3 berita menarik seputar kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan di berbagai daerah di tengah masa pemulihan ekonomi. Kami bawakan sambil menemani rehat siang hari ini. Kita awali dari kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu membangun komunitas pelaku usaha ekonomi kreatif dengan memberikan pelatihan digital marketing. Dispar Padang juga memberikan surat keputusan SK kepada peserta demi mempermudah pemberian pembinaan dan bantuan usaha bagi para pelaku ekraf di Padang. Selanjutnya, sambil menyantap makan siang, bagi Anda pecinta durian, olahan durian yang dicampur menjadi kue bolu wajib Anda cicipi. Perpaduan rasa kuat dari buah durian serta lembutnya bolu membuat kue bolu lapisan durian menjanjikan sensasi rasa yang melezatkan bagi siapapun yang mencicipinya. Kemudian cerita inspiratif dari usaha kedai kopi Tuli. Tak sekedar menawarkan bersantai menikmati kopi, pengunjung juga bisa sekaligus belajar bahasa isyarat di tempat ini. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Usai memberikan pelatihan digital branding atau membangun identitas produk di dunia digital selama 3 hari, Dinas Pariwisata Kota Padang membentuk komunitas pelaku usaha kreatif sesuai jenis usaha. Selain itu, Dispar Padang juga memberikan sertifikat dan surat keputusan kepada peserta pelatihan. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang, Andi Amir, pada Kamis 26 Agustus mengatakan, Dispar Padang akan membentuk komunitas pelaku ekraf sesuai dengan bidang usaha, guna mempermudah pemberian pelatihan dan pembinaan. Selain itu, para pelaku usaha ekraf juga didata, sehingga bisa diikutkan dalam setiap kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata. Setelah pelatihan ini, para pelaku usaha ini akan kita buat komunitasnya sesuai dengan subsektornya masing-masing, kemudian kita SK-kan untuk mudah nanti pembinaan-pembinaan dan mendapatkan bantuan-bantuan dari dana pemerintah. Pelatihan digital branding menjadi kesempatan bagi pelaku ekraf untuk belajar mempromosikan produk di media sosial dan belajar mengemas tampilan produk. Setelah mengikuti pelatihan ini, packagingnya akan kita perbaiki. Selama ini kekurangan dari Ajo Paralon yaitu untuk packagingnya, ternyata alhamdulillah kita mendapatkan yang terbaik di sini. Kami ini adalah pelaku ekraf yang masih memanfaatkan media offline untuk memperjualbelikan produk. Nah, di sini kami dipelajari dari awal bagaimana cara membranding produk dengan baik, memposting ke media digital. Pelatihan bagi pelaku ekraf kali ini menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dispar Padang juga akan menggelar pertemuan pentahelix pemerintah dan swasta yang anggarannya berasal dari dana Pemkot Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Selain dimakan langsung, durian juga bisa diolah menjadi berbagai olahan kuliner yang melezatkan loh. Seperti yang dilakukan Rosalina, salah seorang pengusaha kue di kawasan Sako Kenten, Palembang, Sumatera Selatan. Rosalina berkreasi memadukan daging buah durian premium sebagai bahan campuran pembuatan cake bernama kue bolu durian. Proses membuat kue bolu durian cukup mudah. Bahan-bahan yang digunakan hampir sama seperti membuat kue bolu pada umumnya, seperti telur, mentega, gula pasir, santan, susu kental manis, tepung terigu, baking soda, garam, minyak sayur, serta daging durian sebagai pelengkap utamanya. Untuk membuat kue ini, pertama semua bahan yang disiapkan dicampur ke dalam satu wadah, lalu dikocok menggunakan mixer hingga kental dan mengembang merata. Selanjutnya, masukkan adonan yang sudah jadi tersebut ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega. Kemudian, panggang dengan oven sekitar 40 menit dengan suhu 180 derajat hingga matang sempurna. Tahap selanjutnya, potong bagian kue menjadi 3 lapis. Kemudian, isi tiap lapis kue dengan campuran krim dan daging durian hingga merata menutupi semua lapisan kue. Selanjutnya, tambahkan durian utuh sebagai topping pelengkap di atas. Dan kue siap disajikan. Bisa untuk ulang tahun, bisa juga untuk dimakan biasa karena ini untuk pencinta durian.
Ya. Kalau harganya Bu berapa Bu? Harganya kisaran antara tergantung besar kecilnya ya. Kalau ukuran 20 cm ini kita jual 200.000. Kalau yang besar, yang mahal? Yang mahal kalau dia besar dan duriannya otomatis lebih banyak. Mata 350. 50 ya. Kue bolu durian memiliki cita rasa yang lezat, manis, dan juga legit. Dengan tekstur lembut serta beraroma durian yang cukup kuat. Jadi makan cake durian, Gimana rasanya? cake-nya lembut, duriannya terasa, duriannya sangat premium, Terus? lapisannya terasa. Terus ini tau dari mana sih? Atau dari Instagram, Terus harganya mahal nggak menurut kamu? harganya sangat terjangkau. Rosalina menambahkan, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19, penjualan kue bolu durian di tempatnya justru mengalami peningkatan mencapai 100%. Dalam 1 bulan, toko kue Rosalina mampu menjual lebih dari 100 porsi kue bolu durian dengan kisaran harga mulai Rp150.000 hingga Rp350.000, sesuai dengan bentuk dan ukuran kue bolu durian yang diinginkan. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo pemirsa, menyeruput kopi sekarang ini sudah menjadi gaya hidup ya. Dan karena permintaan kopi yang tinggi menarik minat masyarakat untuk ikut mendulang rupiah dengan berbisnis kopi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama salah seorang wirausaha muda yang sudah 3 tahun belakangan ini memiliki usaha kedai kopi. Tapi tunggu dulu, kedai kopi yang saya kunjungi kali ini bukan kedai kopi biasa. Kedai kopi ini sangat istimewa karena mulai dari pemilik, pegawai maupun baristanya berasal dari teman-teman tuli. Yup, sesuai dengan namanya Koptul atau Kopi Tuli. Dan yang lebih menariknya lagi pemirsa, di kedai kopi ini pengunjung tak hanya sekadar bisa menikmati kopi, tetapi juga bisa sekaligus belajar dan berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Nah, daripada penasaran nih, langsung saja yuk ikuti saya. Kedai kopi yang terletak di Jalan Haji Asmawi, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat ini digagas 3 teman tuli yakni Putri Santoso, Adika, dan Erwin sejak 2018 lalu lantaran sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan akibat hambatan komunikasi. Putri menjelaskan nama Kopi Tuli dipilih untuk menunjukkan adanya ruang interaksi antara orang-orang dengar dan tuli agar bisa saling memahami. Bagi pengunjung yang datang dapat memesan menggunakan bahasa isyarat melalui petunjuk pada buku menu. Adanya kedai kopi ini juga memberikan kesempatan terhadap teman tuli lainnya untuk bekerja seperti masyarakat pada umumnya. Kami juga menyediakan sebuah whiteboard, yaitu sebuah papan tulis untuk kami bisa saling berkomunikasi. Jadi kami bisa melalui tulisan atau juga dengan menggunakan chat di handphone, seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menyatakan bahwa kesulitan dalam berkomunikasi. Ya, alhamdulillah saya merasa senang ya. Karena saya bisa mendapatkan kesempatan dari teman-teman Koptul. Jadi saya bisa join di sini. Para pengunjung yang datang mengaku memilih kedai Kopi Tuli karena rasa kopi dan suasana yang diberikan begitu nyaman. Tetapi ada juga yang sengaja datang untuk belajar bahasa isyarat. Tempatnya bagus banget ya, nyaman, lalu cukuplah buat ini ya anak-anak muda kalau nongkrong di sini seperti tempat kafe yang seperti biasanya, eksklusif banget saya lihatin ya. Kita untuk membeli sebuah kopi ini ya, produk dari Koptul ini menggunakan bahasa isyarat untuk memesan. Saya juga belajar di sini untuk menggunakan bahasa isyarat, itu benar-benar seru gitu. Jadi emang sekalian kita itu nggak hanya memesan tetapi juga belajar bahasa isyarat di sini. Nah pemirsa, kali ini saya akan mencoba langsung nih untuk pesan kopi favorit yang ada di Kopi Tuli ini menggunakan bahasa isyarat.
Oke, ini pemirsa katanya menu favorit yang ada di sini tuh ada 3 menu, yaitu kosu wing sama kosu seafood. Nah, saya akan mencoba pesen yang kosu wings nih. Ini bisa kita lihat ya, bahasa isyaratnya tuh B. Selama pandemi COVID-19, pengunjung kedai kopi turun 80%, sehingga mereka terpaksa menutup 2 cabang lain di Depok dan Jakarta Selatan dan menyisakan 1 orang pegawai dari yang sebelumnya 6 orang. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berinovasi dengan menyediakan kemasan botol yang dapat dipesan secara daring oleh masyarakat untuk menemani aktivitas saat sedang di rumah saja. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia UI, Nina Sapti Triaswati sangat mengapresiasi wirausaha yang digeluti teman-teman tuli meski dalam keterbatasan. Ia menyebut lapangan pekerjaan yang tercipta dari usaha tersebut dapat sedikit mengurangi jumlah pengangguran di tanah air. Jumlahnya itu mungkin sangat terbatas, tetapi impact-nya ini adalah meringankan dari 2 sisi, dari kelompok masyarakat maupun juga dari pemerintah. Jadi kalau mereka dikelola gitu ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa dilakukan dengan keterbatasan fisik, dampaknya tentu akan besar di kemudian hari kalau itu dibuat terstruktur. Lebih lanjut, Nina Sapti menjelaskan perlu kerjasama antar pemerintah dan sejumlah perusahaan dalam memberdayakan kelompok disabilitas termasuk juga teman-teman tuli. Salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan kaum difabel berupa keringanan pajak, pemberian pelatihan, serta kemudahan modal usaha. Dari Jakarta, Cahyasari Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itu dia 3 informasi penuh inspiratif dari sektor ekonomi kreatif yang mungkin bisa Anda ikuti untuk mengisi kegiatan Anda dengan penuh manfaat. Kami akan kembali sore nanti untuk menemani Anda dengan berita seputar penanganan pandemi di tanah air dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.